Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita hadir kembali. Sudah 1 tahun kami yang lalu silaturahim ke rumah ini, tepatnya di rumah Bu Pujiati atau Bu Agus ya, yang dulu sempat beliau menginspirasi banyak orang. Jadi Bu Pujiati ini masuk Islam, kemudian suaminya waktu itu tidak berkenan masuk Islam, tapi di detik-detik akhir waktu pensyahadatan akhirnya Pak Agus ya, Pak Agus suami beliau, suami Bu Pujiati ini akhirnya mau masuk Islam. Nah ini luar biasa, saya aja waktu itu terharunya luar biasa. Nah ini tayangan yang dulu itu sempat menginspirasi banyak orang, bahkan dari masyarakat Blitar itu banyak WA masuk ke kami menyatakan rasa simpati yang luar biasa kepada Bu Pujiati ini. Nah ini alhamdulillah Bu Pujiati, kami ada di sini ya. Sehat Bu? Siap. Ya. Lama tidak kontak ya. Kemudian sekarang sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa nyampe mana? Terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau Iqra sudah bisa. Abata saja. Insya Allah. Sudah bisa. Belum ke Al-Quran yang besar Bu? Belum. Sholat udah hafal ya dulu? Ya, alhamdulillah. Waktu beliau setelah masuk Islam langsung menghafalkan bacaan-bacaan sholatnya itu cuman berapa minggu ya? 1 atau 2 minggu ya langsung hafal ya Bu Pujiati ya? 2 minggu. 2 minggu ya? Ya. Pak Agus juga sama, semangatnya luar biasa beliau. Pak Agus waktu itu menentangnya luar biasa, bahkan hendak menggagalkan proses pensyahadatan Bu Pujiati. Tapi namanya hidayah ya, itu datang seketika dan saya juga nggak menyangka ya, berbesmilinya saya luar biasa waktu itu. Bu Pujiati bisa diceritakan waktu itu prosesnya hingga sekarang, apakah sekarang enak atau bagaimana masuk Islam ini, rasanya bagaimana? Apakah enggak enak, terlalu banyak beban ibadah, terlalu banyak? Di Kristen itu kan 1 minggu 1 kali ya kan, nggak ke gereja juga nggak masalah, tapi di Islam kan 1 hari 5 kali sholat. Alhamdulillah. Iya. Gak terbebani. Nggih. Alhamdulillah. Gimana ya, hati damai, ayam, adem gitu. Nggih. Nggak ada rasa penyesalan masuk Islam? Nggak ada sama sekali. Sangat bahagia. Nggih. Alhamdulillah. Pak Agus sekarang kemana? Jangkung becak ya? Iya. Becak. Nggih. Sudah kasih tahu yo. Nggih. Nah, ini bersama beliau, bersama Bu Pujiati ada Mbak Vera ya. Apa kabar Mbak Vera? Baik. Kelas 2 SMA? Ya. 2 SMA. SMA mana? SMA 2 Blitar. Online sekarang ya? Online. Habis ini naik kelas 3, habis itu kuliah. Rencana kemana? Habis SMA? Sti sekolah tinggi? Sekolah tinggi teologi. Alkitab di Semarang. Di Malang. Oh, Batu. Sekolah Alkitab Batu rencananya. Ini di Siwak Malang itu sekolah di guru agama. Oh. Di Malang. Ya. Stiba ya. Bukan Stiba, sorry. Sekolah Tinggi Ilmu Teologi, ya. Di Kota Malang ya tepatnya. Beasiswa di sana. Belum tahu. Yang jelas kalau Mbak Vera kalau misalnya masuk Islam enggak apa-apa. Begini. Bukan masalah masuk Islam kalau enggak ya. Enggak. Tapi maksudnya gini, kalau Mbak Vera butuh apapun, butuh masalah kuliah atau apa, kami siap. Gratis, enggak apa-apa. Pilih aja nanti kuliah kemana, monggo, dengan senang hati. Mau di Malang, mau di Blitar sini,
mau di Universitas Blitar, Unbli. Boleh, enggak apa-apa, nanti gratis. Kami biayai sampai lulus. Oke. Yang jelas begitu. Mohon maaf Mbak Vera, selama ini ada ketertarikan masuk Islam atau tidak? Ini mohon maaf ya, tolong jangan sampai ada yang memaksa. Siapapun jangan ada yang memaksa. Bahkan orang tua sekalipun tidak boleh ada yang memaksa. Saya hanya bertanya, ada ketertarikan masuk Islam atau tidak? Nggak ada. Masih belum mungkin ya. Masih belum mungkin ya. Nggak apa-apa. Di Islam itu tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan di Al-Quran itu diajarkan untuk menjunjung tinggi toleransi. Seperti di surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh ada paksaan sedikit pun dalam urusan beragama. Gitu. Namun begini Mbak Vera, nanti pokoknya kalau misalnya ada Mbak Vera merasa nanti kuliah butuh butuh kemana gitu ya, kami siap membantu, tidak masalah. Hatta nanti Mbak Vera kuliah di Alkitab tidak apa-apa, hubungi kami ada link di sekolah Alkitab, nanti kami uruskan beasiswa dan lain sebagainya. Dari kami juga pendanaan tidak masalah. Begitu Mbak Vera. Gitu. Mungkin gitu barangkali ya. Bu, bisa diceritakan enggak apa yang selama ini terjadi? Sudah, perkembangan apa yang selama ini terjadi? Perkembangan setelah masuk Islam ini? Lebih belajar bersabar, lebih sabar. Okay. Terus suami lebih care dan lebih baik. Oke. Tapi memang suami terasa lebih baik sekarang ya daripada dulu? Alhamdulillah. Lebih sabar ya? Iya, lebih sabar. Lebih sabar. Ke musola beliau ikut? Setiap hari. Masya Allah. Kalau subuh ya kami berdoa di sini. Subuhan belajar. Ya. Corona ini ada sempat ikut belajar lagi. Kan sekarang ini ya, Corona banyak kendala di urusan kajian-kajian itu semakin berkurang. Bukan hanya di musola, masjid-masjid banyak yang absen tidak ada, kajian tidak ada. Tapi ada ikut kajian pengajian apa ikut. Lihat di YouTube. Di YouTube ya. Iya, sekarang mulai berkurang di masjid-masjid itu berkurang. Jangankan begitu, sholat aja disuruh jarak. Iya, kayak senam poco-poco ya. Pakai masker. Ya, 1 meter gitu. Iya. Ayo senam poco-poco gitu. Persis. Memang corona ini mengubah banyak hal. Ada harapan Bu Jati? Harapan depan ini soal apapun, masalah untuk putri-putri saya kerja. Semoga mengikuti gitu. Amin. Ya. Insyaallah. Gitu Mbak Vera ya. Saya di sini tidak ada paksaan. Mbak Vera misalnya nanti mau kuliah di sekolah Alkitab, hubungi kami siap ngasih beasiswa. Mau sekolah ke Alkitab, monggo, nggak apa-apa, kami siap. Di link kami banyak kawan-kawan di sekolah Alkitab. Nanti misalnya kalau ada yang nggak ngasih gratis ya kami uruskan lah, atau misalnya nggak bisa gratis ya kami biayai. Begitu, insyaallah. Yang jelas alhamdulillah ya, banyak kawan-kawan pendeta itu yang mendalami Alkitab itu semakin semakin yakin terhadap Islam. Banyak alhamdulillah kawan-kawan kami yang masuk Islam, pendeta-pendeta itu.
Karena di Alkitab itu memang Yesus mengajarkan betul bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus selama ini itu justru dilakukan oleh Islam, umat Islam. Bahasanya kawan-kawan ini, kami semua adalah pengikut Yesus yang sejati. Kami ini adalah pengikut Yesus yang benar-benar sejati. Yesus puasa, kami berpuasa. Yesus bersujud, kan Yesus beribadah dengan cara bersujud. Yesus memerintahkan agar menghindari khamr, ya, agar tidak minum minuman keras, ya, umat Islam tidak minum minuman keras. Yesus mengajarkan umat Islam sunat, ya, seluruh umat manusia agar sunat, ya kan. Yesus pun sunat di usia 8 hari mengikuti milah Abraham, ya, perintah Ibrahim itu bersama perjanjian dengan Tuhan Allah itu. Yesus ikut sunat usia 8 hari beliau disunat. Yesus ini apa namanya? Tuhan mengajarkan, ya, di Bible itu di Korintus, ya, bahwa wanita wajib untuk mengenakan hijab, ya, atau menudungi kepalanya. Barang siapa yang tidak mau menudungi kepalanya, maka wajib baginya untuk mencukur rambutnya, gitu kan. Nah, itu umat Islam justru yang ikut Yesus. Mereka umat Islam ini berhijab, ya, ikut mengikuti Yesus. Yesus banyak, ya, Yesus mati, dikubur, dikafani, tidak dipeti. Nah, dikafani, tidak mengenakan jas, tidak mengenakan baju kebesaran atau apa, hanya dikafani Yesus. Umat Islam juga mati, dikubur, dikafani, begitu kan. Yesus tidak makan babi, ya, memerintahkan babi itu haram, ya kan. Berkuku belah, hewan berkuku belah, babi itu haram bagimu, katanya. Maka umat Islam ikut Yesus juga. Umat Islam tidak makan babi. Banyak, ya, Yesus berdoa dengan menengadahkan tangan. Bahkan tidak ada ayat di Bible yang Yesus pernah melakukan beribadah dengan menanggupkan tangan seperti ini, tidak ada. Yesus beribadah dengan menengadahkan tangan kepada Tuhan. Umat Islam juga ikut beribadah seperti Yesus, menengadahkan tangan. Banyak, apalagi Yesus dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah yang satu, ya. Jadi itu adalah ajaran ketauhidan, ya, ajaran ketauhidan. Yesus mengajarkan bahwa ia memiliki Tuhan, ya, sebagaimana Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Nabi Moses, Tuhannya Nabi David, ya, Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ishak, Nabi Ismail, semua itu adalah Tuhan Allah yang satu. Maka umat Islam juga mentuhankan Allah yang satu. Umat Islam menyembah Yesus, umat Islam menyembah Allah, sementara umat Kristen itu menyembah Yesus. Jadi banyak hal yang diajarkan oleh Yesus justru diikuti oleh umat Islam, ya, diikuti oleh umat Islam. Jadi seandainya nanti Bible itu di akhirat nanti itu dibedah, ya, dibedah. Jadi Bible itu nanti di akhirat ini benar, Bible ini benar, ya, maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Karena apa? Yang mengamalkan, ya, yang menjalankan ajaran Bible itu adalah umat Islam, ya. Justru umat Kristen tidak menjalankan ajaran Bible. Seandainya nanti di akhirat nanti Bible itu salah, ya sama, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen tetap masuk neraka, begitu. Jadi dua-duanya, jadi umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen tetap masuk neraka, karena umat Islam ini sebagai umat yang menjalankan ajaran Yesus. Semua perintah Bible umat Islam yang mengajarkan. Kurang lebih begitu, Mbak. Jadi ya, banyak di Bible, ya, yang menyatakan bahwa Yesus adalah utusan. Di Matius 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 juga dinyatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi itu adalah syahadatnya zaman dahulu. Asyhadu, Yohanes 17 ayat 3, ya.
inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sama seperti syahadatnya orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Waktu itu zamannya Nabi Yesus ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Christ adalah utusan Allah. Sama ya. Yohanes 17 ayat 3 itu adalah syahadatnya umat zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad datang. Seperti itu. Jadi mungkin begitu. Kami berharap nanti satu hal ya yang kami harapkan, keluarga ini, kami berdoa kepada Allah, keluarga Bu Pujiati dan Pak Agus ini berubah secara finansial ya, secara ekonomi, mudah-mudahan bisa berkembang. Kenapa kok masih belum mantap untuk satu akidah dengan orang tua? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu jalan kebenaran. Iya. Umur berapa sekarang Mbak Vera? Mau 17. Mau 17. Oh, Masya Allah. Mau 17. Cita-citanya Mbak Vera jadi apa? Jadi guru. Guru gereja. Guru agama. Guru agama. Oh, I see. Ya, harus sekolah. Kalau ingin guru agama ya sekolahnya di Alkitab. Yang terkenal itu di Batu itu Mbak, sekolah Alkitab Batu. Saya dulu pernah punya, itu pernah ke rumah dia ini ketua sekolah tinggi ini teologi dulu, Mbak Bu Pujiati. Nanti kapan-kapan kita silaturahmi lagi ke sini ya, kapan-kapan ya, ini main-main lagi ke sini ke Blitar, insya Allah. Ini pas ada mantenan tadi, saya pokoknya kalau ke Blitar saya ingat Bu Pujiati. Alhamdulillah masih ingat. Lama enggak kontak. Saya itu berhari-hari loh waktu itu. Berhari-hari itu masih apa ya? Terharunya itu terus. Enggak hilang-hilang. Dan sampai keterharuan saya itu ngalir gitu loh Bu. Ngalir itu sampai Pak Suseno itu hanya baca berita dari saya, langsung telepon saya mau ini hubungi orang ini mualafnya, saya minta nomor teleponnya. Saya kasih, dia nggak tahu kalau Bu Pujiati ini tinggal di rumah kecil, kemudian Pak Agus dengan profesi sebagai transportasi ya kan. Nggak tahu. Kalau tahu katanya, oh dia marah-marah ke saya. Kalau tahu saya itu udah tak galang dana banyak katanya. Ya udah Mbak, nggak saya ini kita nggak minta, saya bilang. Pokoknya apapun yang Allah kasih itulah jodohnya ya kan. Itu 7 juta Bu ya. Kalau nggak salah 7 juta ya. Itu nggak sengaja loh, itu nggak sengaja. Buat ini Pak. Buat ini. Buat apa? Depan ini. Depan. Masya Allah. Ya, buat itu hanya spontan loh Bu. Spontan hanya 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Agus belum datang ya, dan ketika Pak Agus datang menjelang maghrib, akhirnya kita putus dengan sholat maghrib. Kemudian setelah itu kita sambung lagi dengan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. 1 tahun kita tidak berjumpa Pak Agus. Iya. Jadi, dan kisahnya Pak Agus dengan Bu Pujiati yang masuk Islam dulu itu sempat menginspirasi banyak orang, dan hampir mayoritas orang Blitar tahu Pak Agus. Karena waktu itu yang WA masuk ke kami itu sangat banyak orang Blitar ya. Jadi menyampaikan rasa simpati, ucapan selamat dan sebagainya. Nah, banyak juga yang bertanya tentang rumahnya Pak Agus di mana, tapi kami tidak bisa menyampaikan secara detail karena khawatir keselamatan Pak Agus kan. Iya.
bagaimana rasanya Pak Agus tentang setelah masuk Islam, kemudian apakah rasanya Islam ini kok rumit ya, atau enak atau tambah Ya, ya tambah tenang atau pertama kali ya kayak bingung, tapi alhamdulillah ada yang bimbing, Nggih, lancar, nggih, rasanya semakin damai. nggih. Nah, Sampun sudah hafal bacaan sholat, bacaan sholat, bacaan sembahyang, udah pas sampun, semua. sampun hafal. Pakai kabiro atau Allahumma ba'id baini? Kabiro. Boleh nggak setengah bercanda ngetes hafalannya Pak Agus Dari yang awal apa? kabiro? Kabiro, alhamdulillah kasira wa syukurna wa hibra atau tawasilah. Wasilah Iya, ini wajah tu wajah relati batar sama batu bal arjo. nih Hanifan muslimin Ana minal minat musyrikin. Terus la syarika lahu. Kalau didetik malah bingung ya. Oh, oke. Tapi Pak Agus tadi barusan saya dengar sudah di luar kepala. Iya. Mungkin grogi karena saya tes. Tapi kalau orang sholat itu biasanya kalau sudah jalan ya di luar kepala sudah. Iya. Kalau kayak Dita ini kayak bingung. Nah, ini contoh Pak Agus ini mu'alaf yang benar-benar belajar ya. Karena banyak mu'alaf setelah masuk Islam nggak mau belajar. Ini Pak Agus ini mu'alaf dapat 2 mingguan ya, hafal langsung. 2 mingguan. Masya Allah. Beliau karena grogi, saya yakin karena grogi, jadi bingung mau berucap apa itu. Tapi sekilas tadi dari kabiro itu sudah di luar kepala. Karena groginya jadi agak beberapa itu terbata-bata. Baik, Pak Agus, tadi kami sempat mewawancara dengan Mbak Vera ya. Iya. Karena Pak Agus dengan Bu Agus sudah masuk Islam, alhamdulillah. Mbak Vera dengan Mbak siapa satunya? Magdalena. Mbak Magdalena yang masih di Kristen ya, dan luar biasanya Pak Agus dan Bu Agus ini tidak memaksa ya, tidak memaksakan kehendak, tidak meminta anaknya secara memaksa begitu agar masuk Islam, tidak. Boleh dilihat sendiri tadi kan putrinya kami ngobrol tadi, itu putrinya tetap ingin ada di Kristiani ya, tapi itu adalah bukti bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tidak memaksakan kehendak begitu. Memang Islam tidak memaksakan kehendak ya, tidak boleh siapapun memaksa Mbak Vera untuk masuk Islam, termasuk Pak Agus dan Bu Agus ya. Nah, ini Pak Agus ini harapannya apa terkait anak ini? Ya, berdoa aja yang di sana bisa menjadikan Islam. Namanya hidayah Pak ya? Iya. Hidayah. Berdoa aja. Pak Agus sehari-hari tadi profesi tadi kerjanya narik becak sama bikin kerajinan. Masya Allah. Iya. Walaupun pandemi gini tetap rame ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dikit demi dikit dipulihkan. Oke. Banyak mu'alaf itu ada beberapa yang menyampaikan setelah masuk Islam merasa rezekinya tambah sempit, tambah ini tambah itu. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi rezeki sempit atau tidak itu sebenarnya karena dirinya sendiri. Karena kawan kami juga ada yang murtad masuk Kristen, masuk saksi Yehova ya. Oh, saksi Yehova. Itu sekarang lagi kena penyakit yang parah ya, sakit paru-paru, dan untuk makan besok aja masih sambatan, untuk beli beras besok aja masih sambatan. Jadi saya akhirnya berkesimpulan, ekonomi itu masalah rezeki itu ya dari dirinya sendiri, bukan karena saya setelah masuk Islam kok tambah sempit ya, tambah gini, enggak. Buktinya tadi itu kawan yang masuk Kristen saksi Yehova tadi itu kok tambah lama tambah enggak karu-karuan, bahkan diusir dari keluarganya dan sekarang tinggal di rumah yang rumah milik orang yang itu ngontrak pun enggak mampu dia untuk bayar kan gitu.
gitu. Jadi intinya kalau masalah persoalan rezeki itu adalah insya Allah lah, kita yakin pasti kalau untuk makan tiap hari insya Allah masih bisa. Yang penting usaha. Betul Pak Agus ini orang luar biasa, saya lihat bekerja keras ya. Saya lihat tadi datang di rumah, terus minggirkan becak tadi. Wah, ini bekerja keras betul Pak Agus ini. Agus, boleh diceritakan enggak setelah masuk Islam, apakah ada ini apa namanya, dengan istri, dengan Pak Agus ada Nggak pernah. Malah semakin harmonis ya? Semakin harmonis ya. Iya, alhamdulillah. Dulu banyak yang penasaran Pak Agus ya, jangan-jangan Pak Agus ini masuk Islam karena tidak tega sama istri. Ada yang tanya gitu, ada netizen yang komentar begitu, jangan-jangan beliau masuk Islam karena tidak tega sama istri. Apakah betul Pak Agus? Enggak ya? Enggak. Memang betul-betul panggilan? Ya intinya biar tetap bersatu dan kedepannya panggilan. Masya Allah. Nggak ada masalah kasihan sama istri? Enggak. Atau dipaksa sama Pak Agus? Enggak. Tidak ada? Enggak. Oke. Kami tadi menyampaikan kepada Pak Agus, kepada Mbak Vera juga. Jadi kalau setelah lulus SMA, kalaupun Mbak Vera mau kuliah, monggo, kami siap membiayai gratis, mau sekolah dimanapun, mau sekolah di Alkitab dimanapun. Misalnya beliau masih tetap Kristiani, tetap misalnya ada kendala beliau kuliah atau apa, monggo hubungi kami kuliahkan gratis. Misalnya ke sekolah Alkitab ya, nggak apa-apa, nanti kami fasilitasi, kami banyak link di para pendeta itu. Jadi apa-apa, nanti sekolah aja di Alkitab gitu. Terima kasih sebelumnya. Kalaupun misalnya bapak-bapak pendeta nggak mau ngasih Mbak Vera kuliah gratis, ya keterlaluan lah, kami yang biayai, nggak apa-apa, kami yang biayai. Berapa SPP-nya nanti kami yang biayai itu. Karena sekolah agama itu adalah sekolah apologetik ya, sekolah yang memang untuk melahirkan kader-kader untuk apologet ya. Jadi harusnya memang digratiskan begitu. Nah, kami di Islam banyak sekolah untuk jurusan guru agama itu gratis banyak. Jadi kalaupun nanti di sekolah Alkitab diminta untuk bayar, ya nanti tolong hubungi kami bayar, enggak apa-apa. Gitu. Pak Agus, penutup Pak Agus, enggak apa-apa. Apa yang bisa disampaikan? Ya, saya terima kasih buat Pak Ipong yang selama ini membimbing dari jarak jauh. Ya alhamdulillah, rumah tangga kami meskipun kehidupan sederhana tapi alhamdulillah kasih cukup. Dan terima kasih banyak pokoknya buat teladannya, buat pejangannya, buat keluarga kami. Belajar sedikit demi sedikit lebih baik gitu. Amin. Sampun, terima kasih Bu Agus. Ada yang mau disampaikan kepada Pak Agus? Tambah jahat tidak? Tidak. Sabar kok. Sabar. Terima kasih Ya. jadi imam saya. Pokoknya habis masuk ini nggak pernah bertengkar, nggak pernah. Intinya ngalah terus. Yang penting rumah tangga harmonis gitu. Ini adalah habis ini Ramadan. Ini adalah puasa Ramadan pertama bersama-sama. Iya. Ini udah belajar hari Senin sama Kamis itu. Alhamdulillah. Terus belajar. Cuma yang waktu narik becak ini kan pas waktu rame-ramenya ya ini berhenti saya. Nanti kalau cari rezeki, kalau iya belum biasa, nanti udah biasa kan waktu pas Ramadan kan libur makam ya itu insya Allah full.
Lebaran juga lebaran pertama kali bersama-sama. Iya. Habis ini. Insya Allah mudah-mudahan lebaran kita dikasih apa namanya oleh Allah kesempatan buat hadir lagi ke sini ya. Baik, terima kasih. Kita pamit. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah